Perkenalkan, nama saya Muhammad Farhana Rahman. Saya merupakan mahasiswa dari Universitas Islam Indonesia, jurusan Teknik Sipil Angkatan 2018. Dalam video kali ini, saya akan memberikan sebuah pengalaman serta kegiatan apa saja yang saya lakukan selama kerja praktek di proyek gedung Universitas Alma-Ata. Berikut ringkasannya. Pada kesempatan semester ini, saya diberi izin untuk dapat kerja praktek di pembangunan gedung Universitas Alma-Ata tahap 2. Untuk lokasi proyeknya ini berada di Jalan Brawijaya nomor 99, Kecamatan Kasihan, Kabupaten Bantul, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Untuk pihak kontraktor yang mengerjakan pada proyek ini yaitu PT Muara Mitra Mandiri dengan ownernya yaitu Universitas Alma-Ata. Pada gedung ini, konstruksi bagian atas yaitu digunakan beton bertulang serta konstruksi bagian bawah yaitu pondasi berbat. Kali ini saya akan menjelaskan tentang hasil pengamatan saya terkait pada saat kerja praktek. Yaitu pertama ada hasil pengamatan metode pekerjaan bal dan plat. Kemudian yang kedua adalah metode pekerjaan kolom. Berikut adalah penjelasannya. Untuk tahapan yang pertama adalah pemasangan casting balok dan plat. Pertama, pemasangan perancah disusun berjejer pada bagian yang akan direncanakan sebagai balok induk dan nantinya dilanjutkan sebagai plat. Untuk mengatur ketinggian casting, dapat menggunakan U-head untuk menaik turunkan sesuai dengan ketinggian yang akan direncanakan. Setelah selesai, baru pada bagian U-head diletakkan sebuah hulu sebagai landasan untuk selasar sebagai alas dari letakan tulangan pokok. Langkah yang kedua yaitu dengan pemasangan tulangan balok dan plat. Untuk pemasangan tulangan balok langsung dilakukan di atas casting selasar. Besi yang digunakan diangkat menggunakan tower crane yang melakukan dari fabrikasi menuju tempat yang akan dipasang balok. Pemasangan awal dilakukan dengan memasang tulangan pokok terlebih dahulu, kemudian dilanjutkan sengkang balok, dan jangan lupa pada bagian sengkang diberi taut beton yang punya fungsi untuk menjaga permukaan beton untuk melindungi tulangan beton. Setelah penulangan balok selesai, dilanjutkan pada pembesian plat lantai. Pembesian plat lantai dilakukan di atas casting plat yang sudah siap. Pembesian plat lantai dirakit pada tulangan bawah terlebih dahulu, dan jangan lupa pada tulangan bawah terlebih dahulu diberi taut beton agar terdapat spasi antara casting dengan plat. Langkah yang ketiga yaitu dengan pembersihan balok dan plat. Sebelum dilakukan pencoran, dilakukan pekerjaan pembersihan pada lokasi pekerjaan yang akan dicor yang sudah selesai dalam pekerjaan pemasangan plat lantai. Tujuan dari pembersihan tersebut agar area yang akan dicor dapat terbebas dari berbagai macam kotoran, baik merupakan sampah maupun sisa-sisa kawat benderat yang sudah tidak terpakai, sehingga akan menghasilkan ikatan antar beton yang kuat. Langkah yang keempat yaitu pengecoran balok dan plat. Setelah pekerjaan pembersihan selesai, maka dapat dilakukan pengecoran. Pengecoran balok dan plat dapat dilakukan secara bersama-sama. Pengecoran balok dan plat nantinya akan dibantu dengan menggunakan concrete pump
yang menyalurkan dan memompa beton ready mix dari konkret mixer truck ke lokasi pengecoran dengan menyambungkan pada tiap-tiap pipa. Dan jangan lupa pada bagian ini digunakan alat vibrator konkret yang memiliki tujuan untuk mengurangi rongga-rongga udara yang berada dalam beton karena akan mengurangi kekuatan beton dan kemudian membuat beton keropos serta mengisi celah-celah yang belum dimasuki oleh beton. Langkah yang terakhir yaitu pembongkaran casing balok dan plat. Pembongkaran casing balok dan plat dibongkar 14 hari setelah selesai pengecoran pada lantai tersebut. Casing balok dan plat dapat dibongkar setelah 14 hari, namun tetap menyediakan beberapa support pada penyangga checkbase pada lantai di bawahnya. Untuk yang metode kedua adalah metode pengecoran kolom. Berikut adalah penjelasannya. Langkah awal dalam metode pekerjaan kolom adalah perakitan tulangan kolom. Perakatan ini dilakukan pada lantai yang akan dipasang penyambungan kolom. Karena pada bagian bawah atau bagian fabrikasi tidak ada ruangan yang cukup luas untuk perakitan tulangan kolom. Pemotongan besi tulangan sudah dipotong dan disesuaikan di fabrikasi. Besi tulangan dipotong dengan bercutter dan pembengkokan besi tulangan menggunakan bar bender. Dalam menyusun tulangan kolom, biasanya dibutuhkan sebanyak 3 hingga 4 orang. Setelah selesai, kemudian tulangan kolom yang sudah jadi diangkat menggunakan tower crane dan akan disambungkan menuju kolom yang akan dipasangkan. Langkah yang kedua adalah marking garis pinjaman kolom. Marking adalah titik-titik atau garis yang dibuat untuk dijadikan sebagai acuan letak pengelasan siku kolom untuk casting. Marking dilakukan oleh tim surveyor menggunakan meteran serta benang yang terdapat tinta. Langkah yang ketiga adalah pengelasan siku pada keempat sisi. Pengelasan pada tahap ini dilakukan oleh setelah pekerjaan marking, sehingga dilanjutkan untuk membuat atau mengelas siku agar casting kolom dengan tulangan pokok terdapat selimut beton. Langkah yang keempat adalah pemasangan casting kolom. Dalam proses pemasangan casting kolom dibantu dan diangkat menggunakan tower crane. Jenis casting yang digunakan dalam proyek ini sudah dirakit terlebih dahulu sehingga nantinya hanya dimasukkan saja ke dalam tulangan kolom. Sebelum diangkat menggunakan tower crane, casting diberi pelumas berupa solar pada tiap-tiap sisi agar nantinya dapat dibongkar dengan mudah dari beton. Langkah yang kelima adalah pengecoran kolom. Pengecoran dilakukan melalui ujung atas kolom dengan menggunakan bekat konkrit yang dihubungkan dengan pipa tremi dan kemudian penunggangan dilakukan secara bertahap. Hal ini dilakukan untuk menghindari terjadinya segregasi, yaitu pemisahan agregat yang dapat mengurangi mutu beton. Langkah yang keenam adalah pembongkaran casting kolom. Pekerjaan pada pembongkaran casting kolom dilakukan setelah 8 hingga 12 jam atau 1 hari setelah pengecoran selesai. Pembongkaran casting kolom dapat menunjukkan adanya kerusakan pada kolom seperti adanya keropos pada bagian beton. Demikian video hasil pengamatan saya pada saat saya kerja di proyek konstruksi gedung. Jika terdapat salah-salah kata maupun penyampaiannya, saya mohon dimaafkan karena pada dasarnya di sini saya juga masih belajar. Dan terima kasih yang sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.